Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ayah bunda yang saya hormati, adik-adik yang saya cintai, dan semua saja yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita selalu bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dalam arti menghargai pemberian Allah Ta'ala, baik itu yang berupa kesehatan, kesempatan, keselamatan, ketenteraman, kedamaian, kecukupan, kesejukan. Semua itu kita terima karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik yang cintai, sesuai jadwal, topiknya adalah penghuni surga. Penghuni surga. Nah, syaratnya satu adalah orang yang beriman. Beriman itu bukan hanya percaya, bukan hanya percaya Allah ada. Iblis itu juga percaya Allah ada. Tapi karena tidak melakukan syarat rukunnya iman, ya tidak beriman. Maka salah satunya cirinya orang beriman dalam surah Al-Anfal ayat 2-4. Di antaranya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzi dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yaitu ciri orang yang beriman itu apabila diingatkan, dukiru itu fi'il mabni mabzun, dielingke, nalika dielingke, ingatkan Allah, ya Allah, supaya kelingan Gusti Allah maksudnya. Soalnya kadang manusia itu lupa pada Tuhannya. Kemudian begitu jadi tukang, tabungan tukang, sehat, lali ya Gusti Allah. Tapi nek lorong, bangkrut, PHK, jalur Gusti Allah melepah ini. Itulah manusia. Maka cirinya itu selalu diingatkan oleh Allah. Ya. Itu eling waspada. Wa idza tuliyat. Nah, ini juga tuliyat itu fi'il mabni maksud juga. Ditilawahkan, tuliyat, bukan dibacakan. Kalau terjemahan tetap dibacakan. Jadi berbeda antara iqra dan tilawah. Dijelaskan, karena setiap ayat Al-Quran itu adalah pendalamannya, walaupun dibaca sama bacaannya, tapi di tempat berbeda, waktu yang berbeda, didalami berbeda. Karena ada cuma translasi, diterjemahkan, kemudian bisa diinterpretasi, apalagi sudah diekstrapolasi, sehingga akan paham dan akan membentuk perubahan bagi yang membaca dan yang mendengar. Nah, kalau ditilawahkan ayat itu bertambah imannya, bukan sekedar dibacakan, dipahamkan tentang apa misalnya, tentang kejujuran, tentang tanggung jawab, tentang rumah tangga dan lain sebagainya. Salah satunya itu. Dan juga ya, pada Allah itu bertawakal. Semua manusia punya masalah, punya problem.
Tapi kadang pikiran itu tidak sampai, Pak. Kalau pikiran lera tekan, ya itu tawakal. Mengabdikan pada Allah. Ya Allah sudah pasrah tadi, sudah usaha maksimal, tapi masih ada seperti ini. Ya, itulah. Dan juga berinfak, mendekatkan sholat dan juga berinfak. Salah satu ciri orang yang beriman itu, apa tadi yang pertama adalah bergetar kalau diingatkan Allah, deg-degan. Mungkin yang muda-muda itu pernah deg-degan ya, bergetar waktu jatuh cinta. Sinten sing jatuh cinta deg-degan? Pak Pardi, MSM, bergetar, ya. Tapi kalau saya bukan jatuh cinta yang benar, jatuh cinta itu saya tidak senang. Kalau saya membangun cinta, karena jatuh cinta itu ya malah ditolak seseorang itu jatuh cintanya, radati. Tapi kalau membangun cinta, nikah kemudian dibangun, alhamdulillah itu bisa sakinah mawaddah warahmah. Itulah berarti bergetar itu seperti itu. Artinya ada vibrasi. Ayat Al-Quran itu ada komunikasi, kemudian frekuensinya sama, sehingga ada getaran-getaran yang ada di dalam qalb. Qulub itu kan jamak dari qalb. Nah itu ciri orang beriman ya, di antaranya itu tadi. Nah lantas yang ke surga di samping orang beriman, syaratnya yang beriman kemudian bertakwa. Takwa itu banyak sekali dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 4. Al-Baqarah 63, Al-Baqarah 177. Yang saya sebutkan di sini Ali Imran ayat 133 sampai 135. Di antaranya kan itu ayat tentang halal bihalal, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, surga yang disediakan untuk orang yang muttaqin adalah alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai, ya. Orang-orang yang berinfak waktu lapang dan sempit. Jadi infak itu jangan hanya pas belanja aja, mungkin kita ya waktu sempit itu kita berinfak. Infak itu sejatinya ya sering saya sampaikan, kalau uang panjenengan 10.000 diinfakkan 1.000, ya itu kalau matematika tinggal 9.000. Tapi bagi Allah diinfakkan 1.000 ini, yang 1.000 ini menjadi 700.000, uang panjenengan menjadi 709.000. Luar biasa. Perbedaannya di sini. Berinfak, ya. Kemudian wal kadhiminal ghaidho, yaitu orang yang menahan marah. Wa afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Ya, dan Allah yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, saya pernah menyampaikan ayat ini, ditanya, "Pak, itu kok tidak ada ciri orang takwa, tidak ada umroh, haji, kurban?" Nah, saya jelaskan, walaupun penjenengan sudah kurban, sudah haji, sudah umroh, tapi nek saya suka marah-marah, itu belum bertakwa. Walaupun sudah haji, sudah umroh, sudah berkorban, tapi kalau masih dendam, tidak memaafkan manusia, ini juga belum bertakwa. Nah inilah oleh Allah seperti itu. Jadi kalau kita disakiti orang, ya, itu sakit hati itu harus punya deadline. Saya sakit hati 2 hari selesai. Jangan sakit hati dipelihara, dendam ini dipelihara sampai badannya rusak. Ini kan tidak ciri orang yang bertakwa. Nanti tidak akan masuk surga. Surga itu sebenarnya bahasa Sanskerta, tapi yang benar adalah jannah. Bahasa Al-Quran itu jannah. Jannah itu tempat kesejukan, tempat kedamaian, tempat ketentraman. Berbeda dengan surga. Surga itu sebenarnya bahasa dari wayang itu ya, surga yomani dan lain sebagainya. Tapi jannah yang ada dalam Al-Quran itu adalah tempat yang sangat indah. Nah, antara ciri-ciri itu, mari kita koreksi, nanti kita bisa som selesai, kemudian kita semua menjadi orang yang bertakwa,
insya Allah kita akan mendapatkan jannah. Jannah yang sesungguhnya dalam hati kita sudah tentram, damai, sejahtera. Mulai dari sini saat ini dan sekarang kita ciptakan jannah. Kalau Rasulullah itu baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi dari rumah itu sudah diciptakan seperti jannah dulu. Nanti kita meninggal itu sudah dalam keadaan kesadarannya itu sudah kesadaran tinggi, sudah insaf. Maka nanti kita dibangkitkan setelah mati itu sesuai dengan kesadaran terakhir waktu kita mati. Kalau waktu meninggal itu masih marah-marah, masih dendam, sakit hati, kecewa, ini nanti dibangkitkan ya juga seperti. Tapi kalau sudah insaf, sudah tidak ada kemelekatan, sudah ada pelayanan, sudah ada kasih sayang, sudah memaafkan, akan indah pada akhirnya nanti dibangkitkan. Semoga kita semuanya bisa masuk jannah. Yahdillahu li nurihi may yasha. Allah memberikan cahaya serta rohani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.